Apa yang sedang dilakukan ini? Poros roda gigi yang besar dan patah ini bisa disambung dengan batang baja di Pakistan. Proses perbaikan seperti ini benar-benar luar biasa. Dan untuk poros roda gigi berukuran besar seperti ini, jelas mengganti dengan yang baru sangat tidak efisien, jadi pemilik mobil memutuskan untuk meminta teknisi melakukan penyambungan, hingga bisa menghemat hampir 10 kali lipat biaya. Namun, karena proses pengerjaan pasti akan mempengaruhi permukaan patah. Untuk menghindari panjang yang terlalu pendek setelah perbaikan, pertama-tama harus mencatat data panjang asli, sehingga bisa menghitung ruang tambahan yang tepat. Untuk permukaan patah dengan sudut miring yang cukup besar ini, teknisi hanya bisa terus-menerus melakukan pemotongan untuk meratakan permukaan, agar bisa menciptakan lingkungan yang baik untuk penyambungan selanjutnya. Inilah alasan mengapa teknisi perlu melakukan pengukuran di awal, karena pemotongan yang terus-menerus akan membuat panjangnya berkurang. Setelah pemotongan yang sangat teliti, ujung poros masih perlu dibor untuk membuat lubang. Hanya dengan cara ini, sambungan batang baja bisa dilakukan. Namun jelas, semakin besar diameter luar, semakin tinggi kekuatan sambungan yang dibutuhkan, sehingga diameter lubang juga perlu diperbesar terus-menerus dengan alat bor dalam. Batang baja yang digunakan untuk penyambungan bisa lebih besar, untuk memastikan poros roda gigi tidak patah lagi. Ketika diameter lubang tepat setengah dari diameter poros, teknisi juga telah menemukan bahan batang baja yang berkualitas tinggi. Mengingat batang baja perlu dimasukkan langsung ke dalam lubang, selanjutnya harus membandingkan diameter lubang yang telah diproses. Untuk batang baja yang memiliki kesalahan, pemotongan harus dilakukan untuk mengecilkan ukuran, terus memastikan permukaannya rata dan halus, dan kedua data tersebut tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Begitu ada kandungan mineral, pasti akan mempengaruhi konsentrik. Setelah teknisi dengan cepat meratakan permukaan ujung, ia bisa menyambungkannya dengan ujung poros roda gigi. Tapi karena bagian belakang baja bulat yang dipilih masih memiliki langkah, jadi bagian yang berlebih juga perlu dipotong, untuk mempersiapkan sambungan dengan ujung gigi selanjutnya. Setelah diameter luar ujung yang tersisa diolah hingga mencapai standar, masih perlu mengolah permukaan patahan, supaya baja bundar dapat tertanam di dalam ujung roda gigi. Untuk bagian permukaan sepatu ujung pedang, tidak perlu menyimpan ujung gigi. Tugas utama adalah memastikan kelurusan permukaan patah. Setelah membersihkan sudut, kita perlu mengganti mata bor untuk membuat lubang sesuai baja bulat dan menggunakan pahat untuk menyesuaikan. Perbaikan dilakukan, data presisi diperlukan agar poros gigi terpasang pas. Setelah selesai, kita bisa memasukkan baja bulat, namun seringkali di balik yang sederhana terdapat data yang presisi, hingga poros gigi bisa terpasang dengan sangat pas. Ketika bukaan di ujung roda gigi diproses pada tempatnya, baja bundar dapat disematkan. Meskipun mereka tidak memiliki mesin hidrolik yang canggih, tiap pukulan yang diberikan sangat terukur, sehingga panjang keseluruhan pas dengan ukuran asli, dan celah yang tersisa di tengah, adalah untuk mengimbangi ketebalan pemotongan permukaan. Selanjutnya, menggunakan elektroda las berkualitas tinggi yang keras, untuk melakukan pengelasan silang pada celah tersebut, hingga tinggi las mendekati diameter luar poros. Tapi permukaan yang kasar masih bisa mempengaruhi penggunaan poros gigi. Tukang harus mempertimbangkan diameter luar di sekitar area tersebut, menggunakan pahat untuk melakukan perbaikan yang lebih detail, sampai permukaan mencapai kondisi yang sangat mengkilap. Dengan ini, perbaikan poros gigi telah selesai dengan sederhana. Bagaimana menurut kalian tentang poros gigi seperti ini?